jurnal. Berikut adalah paparan materi yang kami review. Buku yang pertama yang kami review berjudul Pendidikan Pancasila yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Medan yang ditulis oleh beberapa tim dosen. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu bab pertama. Bab pertama ada pembahasan mata kuliah Pendidikan Pancasila, merupakan usaha sara dan keahlian mata kuliah Pendidikan Pancasila sangat berpengaruh terhadap sistem belajar dan permasyarakatan para mahasiswa. Selanjutnya itu pentingnya mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, perkembangan dan perannya adalah kunci dan keberhasilan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Ada visi misi Pendidikan Pancasila. Terdapat visi misi dalam Pancasila tercakup tujuan dari terjadinya Pendidikan Pancasila. Yang selanjutnya yaitu ada dinamika Pendidikan Pancasila. Yang kita ketahui terdapat dinamika dan dari pendidikan Pancasila itu sendiri, mulai dari problem-problem yang dialami dan juga perubahan-perubahan yang dilakukan. Berarti dengan itu dipecah yang sempurna dalam perubahan atau mata kuliah pendidikan Pancasila. Yaitu tantangan pendidikan Pancasila. Dari dinamika muncullah tantangan yang menghancurkan tersebutnya gaya hidup karakteristik di dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada landasan dan pemikiran dasar Pancasila. Yang pertama itu dasar historis, yaitu hal yang menjelaskan terbentuknya pikiran dasar Pancasila dari merah lampau. Yang kedua yaitu dasar filosofil. Pancasila sebagai dasar filosofil dan sebagai pedoman hidup bangsa. Yang ketiga, dasar sosial kultur. Dari dasar kultural yang mencakup kebinakaan dan pluralitas masyarakat dalam tradisi dan budaya. Yang selanjutnya ada yaitu yuridis yang mencakup norma-norma dan pasal-pasal yang tertutup dalam masyarakat. Selanjutnya di sini ada penjelasan bab 2, yaitu Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Nah, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia yaitu dibagi menjadi dua, yaitu masa Pancasila pasca kemerdekaan dan prakemerdekaan. Sejarah Pancasila prakemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa dibagi menjadi dua masa, yaitu masa Kerajaan Sriwijaya dan masa Kerajaan Majapahit. Pada hakikatnya, perlawanan terhadap Belanda terjadi hampir setiap daerah Indonesia. Tidak adanya persatuan serta koordinasi dalam melakukan perlawanan sehingga tidak berhasil bangsa Indonesia mengusir penjajah, bahkan semakin memperkuat kedudukan penjajah. Hal ini membuktikan pentingnya rasa persatuan dalam melawan penjajahan. Sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Pancasila pada saat itu benar-benar merupakan kompromi politik di antar golongan nasionalis netral agama dan nasionalis Islam mengenai dasar negara. Pada saat terjadinya perubahan perundang-undangan dasar mengakibatkan terjadinya perubahan rumusan dasar negara. Perubahan Pancasila terbagi menjadi tiga, yaitu Pancasila era Orde Lama, Pancasila era Orde Baru, dan Pancasila era Reformasi. Bab 3, Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pengertian. Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengaku pemerintah dan penyelenggara negara. B. Konsep negara, tujuan negara, konsep negara. Konsep negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi dan sah dan ditaati oleh rakyatnya. Tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum.
Konsep dasar negara adalah Pancasila, yaitu artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan penyelenggara kehidupan bernegara. C. Hubungan antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian pembukaan dapat digambar jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah neraganya. 4. Berjudul tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun pembagian pokoknya dibagi menjadi 5, yaitu A. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengetahuan-pengetahuan dasar. Adapun karakteristik dan makna ideologi bagi negara dibagi menjadi 4. A. Ideologi sering muncul dan berkembang dalam situasi krisis. B. Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. C. Ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas namun beragam. D. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. B. Fungsi ideologi. Fungsi ideologi adalah menetralkan status quo dan untuk menampilkan kondisi-kondisi sosial yang berlaku saat ini sebagai ciri yang tak dapat hilang dari diri manusia. C. Macam-macam ideologi dibagi menjadi 5, yaitu ideologi fasisme, ideologi komunisme, ideologi liberal, ideologi Islam, ideologi Pancasila. Dan D. Perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya. Ideologi aspek politik hukum yaitu dibagi menjadi 4, yang dimana liberalisme yaitu demokrasi liberal, komunisme yaitu demokrasi rakyat, sosialisme yaitu demokrasi untuk kolektivitas, Pancasila demokrasi Pancasila. E. Pentingnya ideologi Pancasila di tengah-tengah ideologi lainnya, yang dimana dibagi menjadi 3, yaitu 1. Menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai luhur Pancasila. B. Melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten. C. Menempatkan Pancasila yang peraturan nasional dan Pancasila. Di sini saya akan membacakan bab 5 yang dimana berjudul Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada 4 bagian pokok, yang dimana 1. Pengertian dari pentingnya Pancasila sistem filsafat. Adapun dibagi menjadi 2, yaitu filsafat sebagai proses dan hasil. Salah satu proses dari hasil kegiatan berpikir ialah apa yang dinamakan filsafat. Filsafat juga disimpulkan sebagai proses dari produk berpikir manusia, merupakan pemikiran teori tentang Tuhan dasar mencakup seluruh alam semesta. 2. Sistem filsafat dibagi menjadi 4 bagian, yang dimana ada metafisika, yaitu cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. 2. Epistemologi, yaitu cabang filsafat mempelajari seluk-beluk pengetahuan. 3. Aksiologi, cabang persiapan yang menelusuri hakikat penilaian. 4. Logika, cabang filsafat yang membuat aturan-aturan berpikir rasional. B. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem, yaitu sebagai salah satu sistem filsafat adalah pandangan dunia, yang dimana Pancasila merupakan suatu kesatuan Pancasila sendiri dari 5 bagian masing-masing, tetapi juga merupakan rangkaian suatu tujuan tertentu yang suatu masyarakat adil dan makmur. C. Kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat dibagi menjadi 4, yaitu filsafat sebagai genitivus objektivus dan genitivus subjektivus. 2. Landasan ontologi Pancasila. 3. Landasan epistemologi Pancasila. 4. Landasan aksiologi Pancasila. Hakikat sila-sila Pancasila. Pengertian hakikat dapat disimpulkan menjadi 3 kategori, yaitu 1. Hakikat abstrak disebut juga hakikat umum. 2. Hakikat pribadi, hakikat yang memiliki sifat historis.
ketiga, hakikat konkret yang hasilnya menjadi nyata. Membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sebabnya pengertian etika dan etika politik Indonesia. Etika politik Indonesia adalah etika pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandaskan kepada akhlak yang mengatur tentang tingkah laku manusia dengan Allah atau Tuhan dan alam semesta. B. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruknya pada nilai-nilai Pancasila, warnanya kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Perlunya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertujuan untuk a. memberikan landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. B. Menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dan C. Menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. D. Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Pancasila merupakan dasar etika politik bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagai sumber etika politik yang harus selalu mewarnai diamalkan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, baik oleh rakyat ataupun oleh penguasa. Bab 7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. 1. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia harusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir, yaitu eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan nasional upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagai yang dinyatakan dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam buku kedua ini yang berjudul Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kemahasiswaan. Dalam buku kedua ini sama dengan buku pertama, sama-sama memiliki bab yang isinya hampir sama semua. Tetapi dalam buku kedua ini lebih memiliki kelebihan daripada buku pertama. Yang pertama adalah memiliki gambar-gambar
kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Buku yang ketiga yaitu berjudul Pendidikan Pancasila yang diterbitkan oleh Uwais Asyarat. Kelebihan dari buku ini yang pertama, sampulnya cukup bagus dan menarik. Yang kedua, identitas pada buku lengkap. Yang ketiga, lebar dan tata letaknya bagus dan rapi. Dan yang keempat, pembahasan pada buku sudah lengkap dan luas. Kekurangan dari buku ini yaitu kurangnya gambar dan inspirasi pada buku membuat buku terlalu menonjol di dibaca. Perbedaan buku ini dan buku utama yaitu pada buku ini pembahasan lebih lengkap daripada buku utama. Baiklah, di sini saya akan membacakan dua jurnal, yaitu kelebihan dan kurangnya. Pertama, jurnal utama, yaitu yang berjudul Pendidikan Pancasila sebagai upaya pembentukan karakter jujur pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Cakupan materi yang luas namun tidak lari dari pembahasan menjadikan jurnal ini tepat sasaran, serta sistematika jurnal ini sudah bagus. Alangkahnya lebih baik bagusnya lagi abstrak menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan kekurangannya, di dalam jurnal ini seharusnya menggunakan dua bahasa dalam abstrak jurnal ini, di mana bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, agar dapat mempermudah pembaca tanpa harus menerjemahkan terlebih dahulu. Kedua, yaitu jurnal pembanding yang berjudul Pendidikan Pancasila sebuah upaya pembangunan karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Cakupan materi yang luas namun tidak lari dari pembahasan jurnal ini tepat sasaran, dan kekurangannya terdapat istilah-istilah yang jarang didengar dan tidak dijelaskan sehingga penulis sulit memahaminya.